Banyak hal yang kita lalui, lewati rintangan mencapai mimpi. Namun engkau memutuskan pergi, meninggalkan aku sendiri, tanpa tahu jalan engkau lalui. Namun ku kan tetap terus menanti. Selalu menunggumu, aku selalu menyambutmu. Aku akan tetap menantimu. Ku selalu merindukanmu. Namun engkau memutuskan pergi, meninggalkan aku sendiri, tanpa tahu jalan engkau lalui. Namun ku kan tetap terus menanti. Selalu menunggumu, aku selalu menyambutmu. Aku akan tetap menantimu. Ku selalu merindukanmu. Aku selalu menunggumu, aku selalu menyambutmu. Aku akan tetap menantimu. Ku selalu merindukanmu. Ku selalu merindukanmu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8, disitulah diceritakan bagaimana pokok anggur yang benar, saudara. Dan seringkali kita mendengar kalimat keselamatan itu Tuhan yang beri. Perbuatan baik kita tidak mempengaruhinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat itu memang benar adanya. Firman Tuhan kita di dalam Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 dan 5 juga berkata demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, lantas setelah kita mengerti bahwa kita sudah diselamatkan dan kita beroleh hidup yang kekal dari Tuhan, apakah kita bisa hidup semau hidup kita, saudara? Keselamatan memang Tuhan yang beri, tapi untuk berbuah, kitalah yang harus mengusahakannya. Tuhan memberi keselamatan kepada kita, saudara, supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dan hidup kita berbuah di dalam Tuhan. Seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selain kasih Tuhan, di dalam ayat tersebut jelaskan sekali bahwa Tuhanlah pokok anggur kita. Dan di dalam dia kita berbuah banyak. Saudara, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23 pun dikatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki, saudara. Sebagai contoh, sebelum bertobat, kita masih suka marah-marah. Maka kita belajar untuk menjadi pribadi yang sabar. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, dan itulah salah satu buah roh. Tuhan ingin kita memiliki karakter-karakter itu, saudara. Yang berikutnya selain 9 buah roh itu, ada lagi buah roh yang Tuhan ingin kita hasilkan dari hidup kita, yaitu berupa berbuah untuk jiwa-jiwa yang dan percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Rasul Paulus beberapa kali menyebut para jemaat sebagai buah dalam pekerjaannya di dalam Tuhan. Apa yang dia kerjakan untuk Tuhan, dan itu menghasilkan jiwa-jiwa. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 1 dikatakan, bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Dan di dalam Roma 16 ayat yang kelima dikatakan, salam juga kepada jemaat di rumah mereka, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Selain dikasih Tuhan, pengenalan dan pelayanan Paulus menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Mari kita belajar, saudara. Keselamatan itu sudah Tuhan berikan, tapi kita harus berjuang untuk menghasilkan buah, yaitu orang-orang di sekitar kita. Buah pelayanan kita apa, saudara? Agar orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita belajar memberitakan nama Tuhan melalui hal-hal kecil dalam hidup kita. Dengan buah-buah roh dalam hidup kita, kesabaran, kasih, kelemah lembutan, kesetiaan. Dan itu akan membuat semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena kasih itu, karena kelemah lembutan itu, karena kesabaran itu, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Hai, Shalom Sobat BMTV. Welcome back to BMTV channel di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Dan gimana nih Sobat BMTV kabarnya di hari ini? Semoga sehat dan juga penuh dengan sukacita ya. Rasya mau kasih semangat dulu untuk yang lagi WFH, yang lagi WFO, yang lagi soman maupun yang lagi sakit. Tuhan yang memberi kesembuhan dan tetap semangat tentunya ya. Oke, dan selama 1 jam ke depan Rasya akan nemenin kamu nih Sobat BMTV tentunya dengan pembahasan yang disajikan sama Good News Everywhere di sore hari ini. Dan tema kita ini adalah sulit fokus, bicara soal ADHD. Apa sih itu ADHD? Kalau Sobat BMTV tahu, boleh dong komen di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan ADHD? Cluenya ini adalah sebuah disorder atau sebuah penyakit. Tapi ini kita akan bahas setelah ini ya, apakah betul? Dan Sobat BMTV, boleh juga sapa-sapa Sobat BMTV yang lainnya di kolom komentar live chat di bawah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Halo Jeng, Halo juga, Jeng. piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat, Jeng. Lan jenengan pripun, Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo, Jeng?
Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki. Sak omah kena Covid. Cen, Covid saiki tambah galak kok, Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kenek. Lah iya, gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wis sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo, Jeng. Wis, mending di rumah saja wae, Jeng. Iya, Jeng. Makasih yo, wis gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #di rumah saja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke Sobat BMTV, masih di BMTV Channel di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Masih sama Rasya di sini tentunya yang menemani kamu nih Sobat BMTV selama 1 jam ke depan. Dan kita membahas mengenai ADHD. Nah, kalau Sobat BMTV tadi udah jawab ADHD itu adalah suatu penyakit atau berkaitan dengan kondisi medis, jawaban kamu betul banget nih. Nah, ADHD itu adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini adalah suatu kondisi medis seseorang, yaitu yang dengan ADHD itu memiliki perbedaan dalam perkembangan otak dan aktivitas otak yang memengaruhi perhatian, kemampuan duduk diam, dan pengendalian diri. Kita sebut saja, walaupun ini singkatannya Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau ya ini bahasa Inggris, tapi kita biar gampang, kalau Indonesia juga seringnya ngomongnya ADHD ya. Jadi kita sebut aja ADHD supaya gampang. Oke, ADHD itu dapat mempengaruhi seorang anak yang berada di sekolah, di rumah, dan juga mempengaruhi interaksi sosialnya. Semua anak itu umumnya memang sulit untuk memperhatikan sesuatu, sulit untuk mendengarkan, dan juga kadang sulit untuk mengikuti arahan nih Sobat BMTV. Tapi untuk anak-anak dengan ADHD, situasi ini tuh bisa menjadi lebih sulit dan terjadi lebih sering. Nah, selain sulit berkonsentrasi, anak-anak dengan ADHD memiliki beberapa gejala lain. Seperti yang pertama adalah melamun. Salah satu pemicu anak dengan ADHD sulit konsentrasi adalah kerap melamun terlalu banyak nih Sobat BMTV. Hal ini membuat mereka tampak linglung, pelupa, dan juga kehilangan jejak barang-barangnya. Jadi kalau anak itu suka melamun, kalau anak-anak melamun sih memang sering ya, tapi kalau melamunnya ini intensitasnya lebih, itu sepertinya memang harus diperhatikan ya Sobat BMTV. Terus kemudian yang kedua gejalanya adalah hyperaktif atau hiperaktif. Anak-anak ADHD ini juga cenderung yang hiperaktif, gelisah, dan juga mudah bosan. Hayo, kalau kamu suka hiperaktif, gelisah, gampang bosan, nah hati-hati nih. Nggak bercanda. Ini gejala anak-anak ya. Nah, mereka ini mungkin kesulitan untuk duduk diam ataupun tetap diam saat dibutuhkan. Anak-anak dengan ADHD itu kerap terburu-buru melewati berbagai hal dan melakukan kesalahan yang ceroboh. Mereka mungkin memanjat, melompat, atau menjadi kasar ya ketika di rumah, atau yang memang seharusnya enggak, tapi tiba-tiba gitu aja. Jadi kayak langsung berubah menjadi tadi ya, tiba-tiba manjat, tiba-tiba lompat, tiba-tiba kasar, dan sebagainya. Tanpa bermaksud demikian, mereka dapat bertindak dengan cara yang mengganggu orang lain. Jadi memang kalau anak
dengan ADHD ini kadang dia kita ngerasanya dia tuh mengganggu kita, padahal maksudnya dia tuh bukan seperti itu. Dia cuman kayak pengen cari perhatian aja gitu, atau dia lagi mengalihkan perhatian dia dari fokus yang sebelumnya, kayak misalnya dia habis memperhatikan guru di kelas tapi dia bosan, terus dia pilih gangguin temen yang lain gitu. Terus gejala yang ketiga adalah impulsif. Anak-anak ADHD juga cenderung bertindak impulsif dan terlalu cepat melakukan sesuatu sebelum berpikir. Mereka itu sering menyela, mungkin juga mendorong atau meraih dan merasa sulit untuk menunggu. Jadi dia kalau suruh menunggu kayaknya nggak bakal bisa deh. Jadi memang harus dikasih apa ya, kalau anak-anak dengan ADHD itu kayak dikasih stimulan, seperti misalnya kalau dia suruh nunggu dikasih apa ya, kayak misalnya kubik atau dikasih balok-balok atau dikasih kegiatan supaya dia tuh nggak bosen gitu. Tapi jangan cuma satu kegiatan karena dia orangnya gampang bosen gitu. Terus selain itu melakukan hal-hal yang tanpa meminta izin, mengambil hal-hal yang bukan milik mereka, ataupun bertindak dengan cara yang beresiko. Mereka juga memiliki reaksi emosional yang tampak terlalu kuat untuk situasi tersebut. Iya, jadi kayak misalnya menanggapi sesuatu hal, jadi dia tuh tiba-tiba marah sendiri gitu. Jadi terlalu emosional atau tiba-tiba sedih sendiri, padahal misalnya kayak kertas, kertasnya dia jatuh. Nah, lagi gambar nih ceritanya, lagi gambar terus kertasnya jatuh, dia tiba-tiba nangis sendiri. Jadi kayak semua serba tiba-tiba dan kayak langsung istilahnya apa kalau bahasa Jawa tuh jiklek. Tiba-tiba anjlok banget gitu ya. Yang dari ceria tiba-tiba nangis dan sebagainya gitu. Terus terkadang orang tua dan guru bisa menemukan tanda-tanda ADHD ketika seorang anak itu masih kecil. Tapi normal sih sebenarnya buat anak-anak kecil ini untuk mencari perhatian, terus gelisah, nggak sabar atau impulsif. Itu emang sebenarnya tuh kayak apa ya? Memang normal anak-anak kecil tuh seperti itu yang tadi Rasya sebutkan. Tapi kondisi ini tidak selalu berarti bahwa seorang anak tuh mengidap ADHD, atau ADHD itu kayak lebih sering lagi gitu daripada anak-anak yang normal biasanya, atau anak-anak yang seperti biasa kita temui gitu. Kemudian yang keempat, gejalanya adalah senang menginterupsi. Perilaku yang berfokus pada diri sendiri itu dapat menyebabkan anak dengan ADHD dapat mengganggu orang lain saat mereka sedang berbicara. Yang tadi Rasya udah bilang ya, gangguin temennya di sebelah, mungkin yang lagi ngobrol atau gimana, atau yang lagi main bareng, tiba-tiba dia nimbrung. Tapi nimbrungnya bukan nimbrung yang baik-baik aja, nimbrungnya yang apa ya, kayak mengacaukan semuanya gitu. Misalnya lagi main apa ya, yang biasanya kalau anak-anak itu menggambar lah ya, misalnya lagi menggambar, terus tiba-tiba dia tuh ikutan nyoret-nyoret gitu gambarnya, otomatis kan kayak mengganggu seperti itu. Nah, terus ini dilakukan dengan menyela pembicaraan atau permainan yang bukan bagian dari mereka. Anak-anak dengan ADHD itu mungkin mengalami kesulitan menunggu giliran selama kegiatan kelas atau ketika bermain-main dengan anak-anak lain. Seorang anak dengan ADHD ini mungkin mengalami kesulitan menjaga emosinya, jadi sulit untuk mengendalikan emosinya. Mereka mungkin juga memiliki amarah di waktu yang tidak tepat. Sementara pada anak yang lebih kecil mungkin bisa sampai mengamuk nih. Iya kan, kalau misalnya dia suruh nunggu nih, misalnya contoh lagi main sama teman-teman di sekolah. Kalau misalnya yang ada permainannya itu di sekolah TK ya atau KB gitu, kelompok bermain, itu ada main prosotan nih, otomatis kan semuanya tuh harus satu-satu ya, naiknya satu-satu, turunnya satu-satu, nggak bisa bareng-bareng gitu. Nah kalau misalnya anak ADHD ini disuruh main prosotan dan suruh nunggu giliran, dia tuh bakalan lebih cenderung akan tadi ya, kayak misalnya marah-marah sendiri, terus juga kadang emosinya nggak terkendali. Kalau buat anak yang lebih kecil bakalan lebih ngamuk tiba-tiba gitu, padahal ya nggak bisa bareng gitu kan, nggak mungkin bisa bareng-bareng, nanti jadinya apa ya, jadinya ya rusak dong prosotannya gitu, terus malah bahaya buat semuanya. Terus kemudian itu yang keempat. Terus yang kelima ini adalah jarang menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seorang anak dengan ADHD itu mungkin menunjukkan minat pada banyak hal yang berbeda. Namun mereka mungkin memiliki masalah dalam menyelesaikannya. Nah, kadang kan kalau anak itu memang tidak nggak semua hal kayak semua hal itu dia suka banyak hal gitu. Misalnya suka menggambar, tapi dia juga suka nyanyi, tapi dia juga suka bermain dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk anak
anak ADHD ini dia memang suka semuanya, tapi sebenarnya cenderung untuk tidak menyelesaikan satu hal. Misalnya menyanyi, dia cuma nyanyi sepotong aja, nggak sampai ref, atau cuman sepenggal lagu aja gitu. Terus pas dia menggambar, dia juga menggambar cuman separuh aja, nggak sampai diwarnai dan lain sebagainya gitu. Terus juga ini, misalnya mereka punya project atau tugas ataupun pekerjaan rumah, tapi dia tuh tiba-tiba beralih ke hal yang menarik minat mereka sebelum mereka menyelesaikan tugas tersebut. Bisa jadi ini dikarenakan mereka itu mengalami kesulitan memperhatikan, bahkan ketika seseorang itu berbicara langsung sama mereka. Mereka akan mengatakan bahwa mereka itu dengar dengan omongan dari orang tersebut, tapi mereka nggak akan dapat mengulangi kembali apa yang sudah dikatakan kepadanya gitu. Jadi kalau misalnya kita marah-marahin dia atau kalau istilahnya kita ngasih tahu anak ini, dia bakal emang kayaknya dengar, tapi dia tidak akan bisa untuk mengulangi perkataan kita karena dia sulit untuk berkonsentrasi seperti itu ya. Terus yang keenam, ini gejalanya adalah menghindari tugas yang membutuhkan usaha ekstra. Kurangnya fokus menyebabkan anak ADHD itu menghindari kegiatan yang membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya itu bakalan ada next step-nya, kayaknya dia nggak akan selesaiin deh. Terus seperti memberi perhatian di kelas atau melakukan pekerjaan rumah. Ini kemudian dapat menyebabkan kesalahan yang ceroboh, namun itu tidak menunjukkan kemalasan atau kurangnya kecerdasan dari anak itu. Jadi memang disordernya atau perbedaannya dia itu adalah memang sulit untuk memperhatikan sesuatu gitu, dan juga sulit untuk misalnya menyelesaikan sesuatu. Jadi kalau misalnya itu berkelanjutan atau itu butuh waktu lama untuk menyelesaikan, ya memang seperti itu nih disordernya begitu Sobat BMTV. Oke deh, setelah ini Rasya masih akan membahas mengenai gejala ADHD lainnya. Tadi kan ada beberapa gejala ADHD, ada 6 ya untuk anak-anak. Nah kali ini adalah untuk orang dewasa. Ternyata ADHD nggak cuman dideteksi dari anak-anak, tapi sampai dewasa pun juga masih bisa loh. Nah nanti Rasya akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di BMTV Channel, di Good News Everywhere. Suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lho, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung ling ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok koyo aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh ye. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke baik, masih di BMTV Channel, di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Masih sama Rasya di sini tentunya yang nemenin kamu nih Sobat BMTV, membahas mengenai ADHD atau sebuah kondisi mental yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang biasa disebut ADHD. Oke,
Nah, ini adalah, kita lanjut ya, tadi udah ada beberapa gejala tentang ADHD, dan ini ada beberapa gejala lainnya yang ternyata bisa dilihat kalau nggak cuma anak-anak ya, ternyata orang dewasa pun juga bisa dilihat nih gejalanya. Nah, ADHD itu merupakan suatu gangguan yang lebih sering terjadi sebenarnya kepada anak-anak dan ditandai dengan perilaku yang tadi ya, hiperaktif, impulsif, dan juga kurang perhatian. Nah, ADHD ini merupakan gangguan jangka panjang yang sering terjadi pada masa kanak-kanak dengan persentase 30-70%, dan gejala yang timbul dapat berlanjut hingga remaja bahkan hingga dewasa. ADHD yang dialami oleh orang dewasa itu menyebabkan mereka susah dalam memusatkan perhatian dan hiperaktif. Nah, memang sih kita jarang untuk melihat ADHD ini ketika orang-orang itu dewasa atau pada saat remaja ataupun dewasa. Karena memang lebih banyak di anak-anak dengan persentase 30-70% nih Sobat BMTV. Tapi ternyata ada juga loh ADHD gejalanya ketika timbul di kehidupan orang dewasa dan juga di tahap remaja nih. Yang pertama adalah sulit untuk memulai suatu pekerjaan. Seperti yang terjadi pada anak, orang dewasa pengidap ADHD itu cenderung suka menunda pekerjaan, terutama jika pekerjaannya membutuhkan fokus yang tinggi. Nah, Sobat BMTV gimana nih? Apakah juga suka nunda-nunda pekerjaan? Nah, jangan-jangan kamu ADHD nih. Kalau Rasya sih emang suka nunda pekerjaan, tapi belum tentu juga. Sebenarnya belum tentu sih, emang kadang malas aja ya. Itu harus dicek lagi Sobat BMTV. Terus, yang kedua adalah sulit untuk mengontrol emosi. Pengidap ADHD ini biasanya emang lebih sering terpancing emosi dengan hal yang kecil karena mereka nggak punya kontrol yang baik atas emosinya. Namun kemarahan biasanya akan cepat mereda. Jadi kayak emosinya tuh kayak popcorn yang meletup. Jadi nggak ada apa-apa tiba-tiba meledak terus udahan gitu. Nah, ini kalau orang-orang seperti Sobat BMTV sering sulit mengendalikan emosi nggak nih? Hati-hati ya. Jadi kamu harus cross check lagi apakah bener ADHD atau emang ya kamu pemarah aja. Nah, itu emang agak beda tipis gitu ya. Terus kemudian ada juga gejala berikutnya itu perhatian yang mudah teralihkan nih Sobat BMTV. Pengidap ADHD itu sulit untuk bertahan di dunia kerja yang rumit dan juga dinamis. Akibatnya, kinerja mereka di lingkungan kerja itu menjadi buruk. Kondisi tersebut disebabkan oleh sulitnya pengidap kondisi ini untuk berkonsentrasi dan fokus pada satu hal. Ya memang agak ini ya, ada banyak susahnya, kayak banyak kesulitannya kalau misalnya pengidap ADHD ini bekerja di suatu perusahaan atau suatu tempat yang memang membutuhkan kerjasama atau membutuhkan konsentrasi atau membutuhkan tugas yang rumit. Terus juga dinamis itu emang agak susah untuk pengidap ADHD ini, jadi memang perlu perhatian khusus nih Sobat BMTV. Nah, pengidap ADHD ini memiliki kesulitan di dalam memprioritaskan, memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Mereka akan merasa gelisah, mudah terganggu, dan juga enggak fokus. Kondisi ini dapat membawa dampak negatif pada karir dan juga hubungan pada orang-orang sekitar nih Sobat BMTV. Oke, nah itu tadi ada beberapa gejala yang yang timbul untuk tahap remaja sampai dengan dewasa. Kemudian pengidap ADHD ini juga seringkali mengidap gangguan tidur loh, yang biasa disebut dengan perceived sleep atau tidur sesaat. Mereka ingin dapat tidur dengan nyenyak tetapi nggak bisa melakukannya. Selain itu, pengidap kondisi ini juga nggak merasa kantuk sama sekali. Nah, ini ada beberapa gangguan pola tidur yang dialami oleh pengidap ADHD. Antara lain yang pertama ini adalah restless sleep, yaitu ketika pengidap kondisi ini akhirnya tertidur, mereka akan tidur dengan rasa gelisah. Nah, kalau udah bisa tidur nih, tidurnya tuh kayak nggak jenak gitu, nggak tenang gitu, tidurnya kayak gerak-gerak kemana aja, kayak ke kanan terus ke kiri, pindah posisi, dan nggak kayak gelisah lah pokoknya tidurnya gitu ya Sobat BMTV. Terus pengidap kondisi ini juga akan terbangun dan merasa gelisah apalagi ketika menemukan seseorang itu tidur di sampingnya. Nah, biasanya kan emang pengidap penyakit ADHD itu tidur sendiri karena memang agak susah untuk berinteraksi dengan orang lain. Nanti dia tiba-tiba kayak tadi meletup kayak popcorn yang udah marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba apa gitu. Bahkan tak sedikit juga orang dengan ADHD ini mengamuk di tempat tidur gitu.
ya memang harus diperhatikan ini ya, lebih lagi ya kalau misalnya mempunyai ADHD yang sampai kepada tahap remaja hingga dewasa. Terus juga kemudian gangguan tidur lainnya adalah sulit untuk bangun. Nah, ini bukan gangguan tidur, ya termasuk sih ya, gangguan bangun, sulit untuk bangun. Lebih dari 80% pengidap ADHD itu tidur sepanjang hari. Bahkan mereka itu tampak seperti orang yang sedang mati suri. Jadi emang kayak susah buat bangun. Nah, Sobat BMTV gimana nih? Apakah juga sulit untuk bangun? Kalau pagi hari dibangun sama mama, apakah juga bangun agak sulit? Nah, itu tuh hati-hati. Apakah Anda juga termasuk ADHD? Kalau tidur sepanjang hari juga, kalau tidur sepanjang hari juga kuat-kuat aja sih. Bangunnya juga sebenarnya sulit sih. Tapi kalau lapar ya gimana? Masa nggak bangun gitu kan? Terus kemudian ada juga gejala tidur berikutnya, inisiasi insomnia. Insomnia itu merupakan, tahu kan kalau Sobat BMTV, insomnia kita kenal dengan nama insomnia, merupakan ketidakmampuan untuk memulai atau inisiasi tidur atau mempertahankan keadaan tidur. Pengidap kondisi ini biasanya akan terjaga sepanjang malam tanpa ada rasa kantuk. Namun ketika esok hari itu harus bekerja, pengidap ADHD itu akan merasa ngantuk terus sepanjang hari gitu, karena nggak punya kualitas tidur yang baik. Itu emang sering terjadi sih sebenarnya di masa-masa orang-orang yang lagi mulai kerja awal-awal atau yang udah bosan kerja, biasanya gitu ya. Seseorang dengan ADHD pada dasarnya dapat hidup seperti orang normal. Oleh karena itu, pengidap kondisi ini memerlukan pengawasan dari seorang psikiater untuk membimbing apa yang harus diprioritaskan dan apa yang harus dilakukan. Selain itu, psikiater diperlukan juga untuk membantu seorang pengidap ADHD ini untuk mengontrol emosi yang akan timbul sewaktu-waktu. Selain itu, mentoring dari seorang psikiater, pengidap ADHD juga harus mengonsumsi asupan nutrisi yang baik bagi otak, untuk mengurangi gejala ADHD yang sewaktu-waktu juga dapat terjadi. Nah, kalau memang ADHD ini sudah dirasa cukup mengganggu, memang baiknya kita juga berkonsultasi dengan ahlinya, salah satunya dengan psikiater ini. Jadi, kalau sudah seperti tadi ya, kayak sulit untuk tidur dan juga pada saat kerja juga mengganggu pekerjaan karena ngantuk sepanjang hari, tapi malamnya juga nggak bisa tidur, terus sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, memang ada baiknya kita untuk berkonsultasi dengan ahlinya, atau kalau dalam hal ini adalah psikiater. Oke, setelah ini Rasya masih akan kembali tentunya dengan bahasan mengenai ADHD ini. Jadi Sobat BMTV jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Giveaway Berita Mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @BeritaMujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung-Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake.
Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, baik Sobat BMTV, masih di BMTV Channel, di Good News Everywhere, suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Masih sama Rasya di sini, dan sekarang kita udah masuk ke segmen The Good News. Setiap kita dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa ajaibnya. Pemazmur berkata tentang Tuhan, "Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku." Di ayat 13, artinya Tuhan terlibat secara aktif dan penuh dengan kreativitas saat menciptakan kita nih Sobat BMTV. Bahkan dia sendiri juga memperhatikan kita sejak masih di dalam kandungan ibu. Mulai dari janin itu berkembang sampai dengan membuat rencana bagi hidup kita kelak kemudian hari. Nah, Sobat BMTV, Allah juga mengasihi kita secara pribadi dan dia begitu mengasihi kita sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Jadi, dia mengasihimu entah kamu merasa layak untuk mendapatkan kasih-Nya ataupun tidak. Apapun kondisimu, bahkan jika kamu pun penyandang disabilitas. Kamu adalah anak-anaknya terlepas dari seberapa dalam kamu merasakannya. Kamu itu sungguh dicintai olehnya dan bahkan lebih dari ciptaan yang lainnya, Sobat BMTV. Jadi kita memang harus bersyukur karena kita punya Allah yang mengasihi kita terlebih dari apapun dan juga mengasihi kita dengan kondisi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita dan juga merancangkan yang terbaik di dalam hidup kita kelak. Jadi kita tetap harus ingat kepada Tuhan, kepada Allah yang telah menciptakan kita dan juga menenun jalan-jalan kita sampai dengan ke masa depan kita. Oke, thank you untuk Sobat BMTV yang udah simak dari awal sampai akhir video ini. Dan jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau misalnya BMTV Channel ada video baru, jadi kamu nggak bakalan ketinggalan. Dan juga jangan lupa untuk like dan share ke sosial media kalian. Kemudian juga jangan lupa untuk follow Instagramnya di Berita Mujizat, Facebook page-nya di Berita Spasi Mujizat, dan juga juga kunjungi websitenya di beritamujizat.com. Good News Everywhere juga hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Kemudian juga ada Sing Along With Us pukul 5. Ada Talk of Mini, ngobrol penuh inspirasi menuju terang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 8 malam. Ada juga program acara Bilurnya setiap hari Jumat pukul 18. Oke, thank you untuk Sobat BMTV yang udah simak dan sampai di sini dulu jumpa kita di Good News Everywhere kali ini. Thank you banget yang udah gabung dan akhir kata Rasya pamit. Shalom dan Tuhan memberkati. Bye. Ini Tuhan, bersama-sama kami mau bersatu hati. Kami mau bersujud bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami bersujud di bawah kaki-Mu, berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Memohonkan akan belas kasih-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Haleluya. Beri kami Yesus. Suku kami nantikan hujan lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Jamah bangsa ini dan sentuhlah hati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan, pulihkanlah
dipenuhi dengan beraneka ragam kebudayaan. Hasil bumi yang berlimpah, kami segenap anak-anak-Mu Tuhan merindukan pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia. Biarlah belas kasihan-Mu mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Nyata kuasa-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah Tuhan di bumi Indonesia. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa yang kami cinta Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Datanglah Tuhan, kasih dan setia-Mu. Lawat kami, lawat bangsa ini. Lebih lagi nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakanlah kuasa-Mu, datanglah kerajaan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Hiralabaya syakaralabaya. Yesus Mahasa, kami merindukan belas kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah Tuhan, terima kasih Tuhan, setia-Mu. Lawat kami, lawat bangsa ini. Lawat kami, lawat bangsa ini. Giveaway Berita Mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @berita-mujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Berita Mujizat TV.